Eduardo Camavinga mulai mencuri perhatian sejak tampil bersama tim senior Rennes di Ligue 1 Prancis. Selama berseragam Les Rouges, dia sudah dikenal sebagai pemain serba bisa. Bukan hanya kompeten mengisi posisi gelandang, Camavinga juga bisa diandalkan saat bermain di posisi bek sayap. Kiprah cemerlangnya bersama Rennes membuat Los Blancos mendatangkannya di tahun 2021. Tanpa pikir panjang, Camavinga langsung menerima pinangan Real Madrid. Mimpinya untuk menjadi pesepak bola ternama kini terwujud dengan indah saat menjadi salah satu kunci lini tengah Los Blancos. Pemain asal Prancis itu datang ke Los Blancos dengan segudang talenta besar dan ambisi merengkuh banyak gelar. Bagaimanakah perjalanan panjang Eduardo Camavinga mewujudkan mimpinya di Real Madrid? Mulai dikenal. Eduardo Camavinga mulai menjadi sorotan sejak tembus ke tim senior Rennes pada tahun 2019. Bersama skuad Les Rouges, Camavinga langsung menjadi sosok yang cukup sentral di dalam tim. Posisinya yang bisa ditempatkan di mana saja menjadi kelebihan dari pemain berambut gimbal ini. Selain gelandang bertahan, Camavinga bisa bermain sebagai gelandang serang maupun bek sayap. Kelebihannya itu tentu sangat menguntungkan untuk Rennes, sebab sang pelatih bisa memainkannya sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Tidak heran jika Camavinga sudah memainkan 88 penampilan bersama klub raksasa Prancis ini. Performa luar biasa dan masih berusia muda membuatnya diincar Real Madrid dan Manchester United. Meski dilirik klub besar, pelatih Rennes saat itu, Julian Stefan, meminta Camavinga untuk bertahan. Dia pemain muda yang sangat berbakat. Namun saya merasa masih terlalu cepat baginya berada di klub sebesar Real Madrid saat ini. Saya berharap dia setidaknya bertahan 1 tahun lagi. Dia menambahkan Camavinga sudah siap bermain di level tertinggi dengan kualitasnya sekarang. Saya melihat bahwa dia memiliki fondasi yang dibutuhkan untuk bermain di level tertinggi. Jika melihat perkembangannya, dia memiliki potensi dan kualitas untuk bermain di klub-klub top suatu hari nanti. Petualangan baru di negeri Matador. Hingga akhirnya Rennes melepas Camavinga ke Real Madrid di tahun 2021. Los Blancos menebusnya dengan mahar 31 juta euro. Keputusan Real Madrid merekrut Camavinga sempat dipertanyakan oleh banyak pihak. Para penggemar Los Blancos masih sangat buta dengan kemampuan Camavinga yang masih berusia 18 tahun. Bahkan sebelumnya ia tidak mendapat pemanggilan di timnas Prancis di Euro 2020. Semua pertanyaan itu terjawab saat Camavinga melakoni laga debutnya tanggal 13 September 2021. Camavinga diturunkan sebagai pemain pengganti di pekan keempat La Liga menghadapi Celta Vigo. Baru 6 menit menginjakan kaki di lapangan, Camavinga langsung mencetak gol pertamanya. Hingga akhirnya Camavinga dan kawan-kawan berhasil menutup laga dengan skor telak yakni 5-2. Berkat gol cepatnya itu, dia berhasil menjadi pemain termuda kedua yang mencetak gol di laga debut. Sementara itu, pemain yang paling muda mencetak gol di laga debut masih ditempati oleh Rodrigo Goes. Berkat penampilan apiknya tersebut, dirinya mendapatkan pujian dari Carlo Ancelotti. Dia mengatakan kalau pemain asal Prancis tersebut adalah aset masa depan yang dimiliki Real Madrid. Camavinga adalah masa kini dan masa depan klub ini. Ini cukup jelas baginya dan bagi kami. Pada hari di mana Modric, Casemiro, dan Kroos lebih tua, kami akan memiliki Camavinga, Valverde, para pemain muda yang berada di Castilla, seperti Antonio Blanco. Kami memiliki kelegaan yang ideal untuk para legenda klub ini. Belum dipercaya penuh. Meskipun tampil apik di laga debut, Camavinga belum mendapatkan kepercayaan penuh dari Carlo Ancelotti. Saat itu, lini tengah Real Madrid masih dihuni Toni Kroos, Luka Modric, dan Casemiro. Alhasil Camavinga selalu dimainkan dari bangku cadangan di musim 2021-2022. Di musim itu dia hanya bermain sebanyak 46 laga dengan mencetak 2 gol dan 2 assist di seluruh kompetisi. Di musim 2022-2023 Camavinga perlahan mendapat kepercayaan Carlo Ancelotti sebagai starter. Namun dia harus bermain di posisi yang berbeda.
Saat itu, Ancelotti masih perlu memutar otak untuk menerapkan cara bermain Camavinga. Hingga pada akhirnya Don Carlo mencoba untuk memainkannya sebagai bek kiri. Ancelotti rupanya terinspirasi dari taktik pelatih Prancis yakni Didier Deschamps. Diketahui Deschamps pernah memasang Camavinga di posisi bek kiri saat kualifikasi Piala Dunia kemarin. Hal tersebut terpaksa dilakukan karena Ferland Mendy tengah mengalami cedera. Kondisi ini sangat berbanding terbalik saat Aurelien Tchouaméni datang pada tahun 2022. Di musim perdananya, Don Carlo lebih sering memainkan Tchouaméni di lini tengah. Alasannya, Los Blancos saat itu baru saja kehilangan Casemiro yang hilang ke Manchester United. Pembuktian. Meski dimainkan di banyak posisi, Camavinga tetap menunjukkan profesionalisme dan memberikan yang terbaik di lapangan. Dia selalu siap menjawab panggilan Carlo Ancelotti sewaktu dibutuhkan. Wajar jika pemain berjuluk Pickelfinga ini terus menjadi andalan Don Carlo meski baru menjalani musim perdana. Camavinga berhasil tampil sebanyak 46 pertandingan. Selain itu, dia juga sudah berhasil merengkuh berbagai trofi bergengsi di musim perdananya. Trofi Liga Champions, La Liga, Piala Super Spanyol, serta Piala Dunia antar klub telah berhasil diraihnya. Partai final Liga Champions melawan Liverpool jadi laga paling berkesan bagi Camavinga. Don Carlo memberinya kesempatan tampil di partai puncak sebagai pemain pengganti di menit 85. Camavinga masuk menggantikan Federico Valverde yang memberi assist pada gol Vinicius Junior. Kehadirannya di menit-menit akhir mampu menjaga keunggulan Los Blancos hingga akhir laga. Tidak hanya berkontribusi kecil di laga final, pemain timnas Prancis ini juga tampil solid di laga fase gugur lainnya. Camavinga selalu dimasukkan Ancelotti sebagai kartu as di fase gugur. Don Carlo memasukkannya ke lapangan pada babak kedua saat melawan Paris Saint-Germain, Chelsea, hingga Manchester City. Camavinga terbukti bisa diandalkan di laga-laga tersebut. Perjalanannya bersama Real Madrid musim itu telah mengundang decak kagum dari banyak orang. Camavinga yang dulunya hanya seorang pengungsi perang saudara di Angola. Saya lahir di sebuah kamp pengungsi di Angola setelah keluarga saya melarikan diri dari perang. Orang tua saya lalu membawa saya ke Prancis dan berkat sepak bola kini saya akan bermain di Liga Champions, tutur Camavinga. Eduardo Camavinga gagal membawa Real Madrid mempertahankan gelar Liga Champions di musim 2022-2023 kemarin. Los Blancos harus kandas di partai semifinal saat bertemu Manchester City. Sementara di La Liga, El Real juga harus merelakan FC Barcelona merebut gelar di musim lalu. Real Madrid tertinggal selisih 10 poin dari Blaugrana di puncak klasemen. Kontribusi terbaik Camavinga untuk Los Blancos terjadi di ajang Copa del Rey. Mantan pemain Rennes ini berhasil mengantarkan Real Madrid mengalahkan Osasuna di partai puncak. Camavinga dimainkan sebagai bek sayap kiri di laga tersebut. Pemain keturunan Angola ini berhasil menjalankan tugas dengan baik dan bahkan mendapat rating 7,1. Pada musim 2023-2024, Camavinga bakal lebih sering dimainkan di posisi aslinya sebagai gelandang bertahan. Hal ini dikonfirmasi oleh Carlo Ancelotti menjelang bergulirnya musim baru. Camavinga akan kembali bermain di lini tengah. Mendy dan Garcia sudah cukup untuk mengisi posisi di sektor kiri pertahanan kami, ungkap Ancelotti. Don Carlo menepati janjinya dengan menurunkan Camavinga sebagai salah satu gelandang di Liga melawan Athletic Bilbao. Los Blancos berhasil memetik kemenangan di laga pembuka La Liga ini. Mantan pemain Rennes ini langsung tampil impresif dengan mencatat rating 7,4 di akhir laga. Umpan-umpan yang dilepas Camavinga terbilang akurat dengan akurasi mencapai 89%. Berkat penampilan impresifnya selama 2 musim terakhir, Los Blancos menawarkannya perpanjangan kontrak. Camavinga telah menyetujui untuk bertahan di Real Madrid hingga tahun 2028. Manajemen Los Blancos juga menambahkan klausul rilis sebesar 1 miliar euro untuk memagari Camavinga. Dengan konsistensi yang semakin meningkat, akankah Eduardo Camavinga terus menjadi pilar penting Los Blancos?